3 fikih unsur. Nah, saya izin bertanya mengenai fikih ya Pak. Oke. Jadi kenapa sih Pak kita harus pilih fikih kalau misalnya kita maunya ini masuk unsur? Saya kira kalau kita ingin memilih sebuah perguruan tinggi, itu salah satu yang harus kita pertimbangkan misalnya adalah akreditasinya apa, kemudian setelah itu kegiatan akademik dan akademiknya apa, kemudian fasilitasnya bagaimana. Kalau kita mempertimbangkan dari ketiga aspek itu, tentu memilih fikih adalah pilihan yang benar. Kalau kita urut misalnya dari akreditasi, fikih itu berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu akreditasinya unggul. Bukan hanya akreditasi tingkat nasional, tapi juga pengakuan secara internasional itu sudah didapat oleh UNSU, di mana fikih berada di dalamnya. Itu setidaknya kalau kita lihat dari gambaran besarnya. Fikih sendiri sekarang akreditasinya adalah baik sekali untuk tiga prodi, baik sekali untuk 3 prodi. Ya. Maka kalau kita lihat dari aspek itu tentu saja memilih fikih ada satu pilihan yang cerdas. Kenapa akreditasi itu penting? Karena akreditasi itu nanti akan bisa membantu kita sebagai alumni untuk memudahkan kita memanfaatkan peluang dan lowongan kerja. Ya. Tentu saja perusahaan-perusahaan itu akan melihat juga akreditasi dari perguruan tinggi itu. Semakin tinggi akreditasinya, peluang itu akan semakin besar. Oleh karena itu, maka siapa yang ingin nanti setelah mahasiswa setelah tamat dari fikih ini, yang fikih itu berada di UNSU, yang ingin mendapatkan kerja secara cepat, itu tentu saja fikih UNSU adalah pilihan. Yang kedua, kalau kita lihat dari aspek kegiatan akademik dan non-akademik, itu fikih juga merupakan pilihan yang tepat dan cerdas. Di UNSU ini, itu semua kegiatan baik akademik atau non-akademik itu didukung, disupport sepenuhnya oleh universitas dan oleh fakultas. Kalau di bidang akademik tentu saja ya, kita dosennya kompeten, kemudian juga peralatannya atau sarana dan prasarana itu juga kita tidak bisa diragukan lagi. Ada lift misalnya, setiap kelas ada AC, dan ada infokus dan sebagainya. Jadi sarana dan prasarana untuk bidang akademik dalam rangka untuk menunjang kegiatan akademik itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ya, UNSU, fikih UNSU ini juga memberikan apresiasi terhadap semua kegiatan mahasiswa meskipun itu non akademik. Misalnya mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik itu juga diapresiasi, mahasiswa berprestasi di bidang non akademik, seni, olahraga misalnya itu juga diapresiasi. Ya, apresiasinya itu bermacam-macam. Ya. Apresiasi misalnya beasiswa, apresiasi bantuan untuk UKT, apresiasi yang lain-lain itu bermacam-macam. Misalnya dalam tahun ini, misalnya fikih berhasil kegiatannya menembus untuk timnas misalnya. Timnas itu adalah pekan ilmiah mahasiswa yang merupakan ajang kompetisi bergengsi yang diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang tahun 2025 ini diadakan di Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar. Itu salah satu tim yang ikut bertanding itu adalah tim fikih. Jadi tim fikih itu sudah mampu bahkan untuk bersaing di tingkat nasional dan semuanya itu disupport oleh universitas. Ya, itu sebetulnya proses timnas itu dari PKM, program kreativitas mahasiswa. Di program kreativitas mahasiswa itu ketika mahasiswa terupload saja proposalnya di tingkat universitas itu sudah mendapatkan konversi.
itu untuk mensupport ya, konversi sekian SKS. Kemudian nanti kalau mendapatkan pendanaan itu juga mendapatkan tambahan untuk konversi. Ketika tembus ke PIMNAS tingkat nasional itu juga mendapatkan tambahan konversi ditambah lagi dengan bebas tugas akhir. Jadi itu adalah bentuk-bentuk bagaimana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini memberikan support penuh kepada mahasiswa yang berprestasi, mendukung secara penuh. Pada waktu ke PIMNAS semua pembiayaan itu juga ditanggulangi atau diberikan oleh unsur, dari tiket pulang pergi, dari akomodasi, dari hotel, kira-kira dari uang saku, itu diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, kita juga Fikti itu juga kemarin berprestasi di bidang KKI, ya, kontes kapal Indonesia. Kita juga bisa bersaing di tingkat nasional. Kemarin tingkat nasional diadakan di Malang, misalnya. Kita berangkat ke sana, ya, bertanding di sana, tingkat nasional. Itu seleksinya itu ketat. Ya. Itu juga perguruan tinggi seluruh Indonesia, bukan hanya yang swasta dan bukan hanya Sumatera Utara. Kita Fikti juga tahun ini itu juga berhasil untuk lolos pendanaan InnoVillage. Itu ada lebih dari 5 tim dari Fikti. Dan berbagai macam prestasi yang dilakukan atau diraih oleh mahasiswa itu semuanya diapresiasi. Tidak hanya di bidang akademik, di bidang penalaran seperti itu saja, tapi juga di bidang seni, juga di bidang olahraga. Jika ada yang berprestasi di bidang olahraga tingkat nasional akan mendapatkan bantuan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan ada mahasiswa kita itu juga berprestasi di bidang olahraga bela diri, misalnya seperti itu. Jadi memilih Fikti itu adalah pilihan yang tepat. Kalau misalnya ada magang-magang, misalnya ada magang MSID, magang bersertifikat, itu juga akan mendapatkan konversi nilai mata kuliah 20 SKS di semester berjalan. Itu semua adalah bentuk support bahwa kita Fikti Unsur ini itu tidak hanya membekali secara akademik saja di bangku kuliah, tetapi kita mendorong juga mahasiswa untuk memiliki kompetensi, memiliki keberanian untuk mengembangkan diri. Dan itu bisa didapatkan dari berbagai kompetisi, magang dan lain sebagainya yang difasilitasi dan disupport sepenuhnya dari universitas sampai kepada tingkat fakultas. Maka bagi mahasiswa yang ingin meningkat akademiknya, mendapatkan kesempatan peluang yang besar untuk mendapatkan kompetensi dan memudahkan mereka untuk bekerja nanti setelah tamat, Fikti Unsur pilihan yang tepat. Kira-kira itu. Maka jangan ragu-ragu untuk memilih Fikti Unsur. Nanti ini sangat mendukung ada untuk kegiatan mahasiswa, magang, ekonomi, politik, PAI, PIMNAS, internasional sepertinya. Lalu apa sih harapan Bapak untuk Fikti ke depannya? Kita berharap bahwa Fikti ini sekarang sudah berkembang. Kalau kita lihat ke belakang, misalnya Fikti berdiri tahun 2019, dulu mahasiswa masih 57 orang. Itu pun sudah ada yang berprestasi kan, ada yang berprestasi bisa misalnya sebagai duta, putri duta, kemudian ada yang menjadi anggota untuk juga dulu tembus di PIMNAS menjadi anggota pada waktu masih COVID. Kemudian mahasiswanya masih 57 orang, sekarang berkembang, sejauh ini berkembang dengan pesat, mahasiswanya banyak, dan sekarang kira-kira 900-an lebih kan mahasiswa Fikti ini. Kemudian ada 3 prodi, kemudian prestasi tadi yang kita sebutkan itu sudah luar biasa. Maka kita harapkan ke depan Fikti ini akan terus bergulir dan berkembang. Ya. Perkembangan Fikti itu tidak terlepas dari bagaimana harmonisasi, kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Dosen memberikan sugesti, memberikan support, fakultas memberikan support, dan mahasiswa pun mengambil peran, ya,
mengambil peran atau memanfaatkan support yang diberikan oleh fakultas. Ya. Kita memberikan atau memfasilitasi. Mahasiswa juga harus mau mengambilnya. Ini tidak bisa sepihak saja, misalnya kita memfasilitasi di tingkat fakultas, tetapi mahasiswa tidak memanfaatkan ini, itu mungkin tidak akan terjadi perkembangan. Tetapi kalau harmonisasi ini terjadi antara mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas akademik yang ada di FIKI ini, itu berkolaborasi, tentu saja kita akan mencapai peningkatan lebih baik. Kita harapkan hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Lalu ada nggak Pak tekanan yang untuk maba di 2026 nanti? Ya, maba 2026 itu seharusnya cerdas dan memilih dan memilah untuk mengambil atau untuk menentukan di mana dia harus kuliah, di mana dia harus meletakkan masa depannya. Karena memilih perkuliahan, memilih tempat kuliah sebetulnya adalah menapakkan kaki kita untuk masa depan kita. Kalau kita menapakkan kaki yang salah, barangkali masa depan kita akan menjadi suram, akan menjadi sulit. Kalau kita menapakkan kaki di tempat yang tepat, maka insya Allah masa depan kita akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mahasiswa baru 2026 nanti, ya, mudah-mudahan ya, dengan melihat berbagai prestasi, berbagai perkembangan yang ada di FIKI ini, mereka akan meletakkan kakinya di FIKI untuk bersama-sama kita membangun masa depan yang lebih baik melalui belajar di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Teknologi cerdas, Teknologi modern.